dikeluarkan SK oleh Kecik Gembong. Jadi perizinan hasilnya pun belum pernah tahu kadang. Ya seperti yang saya bilang tadi, tidak tahu aturan yang telah kita tuliskan. Berarti solusinya rembuk kembali. Di sini yang paling berwenang pengawas. Kita lihat di SK siapa pengawas. Karena pengawas sah menghentikan operasional BMG. Begitu. Nggak tahu pengawas pun. Tahu kalau ada SK-nya. Boleh Pak pendamping. Boleh dipublikasikan salah satunya ya kan? Ya. Dipublikasikan nggak tahu. Tapi kalau saya jangankan dulu siapa. BMG. Ketentuan pengelola BMG terhadap BMG-nya. Jadi aturannya sendiri. Ketiga, ada SOP. Itu peraturan semua. Apa itu SOP? Ya, standar operasional pelaksanaan. Misalnya kebun sawit. Siapa pengelola, bagaimana pembagian, itu segala macam. Nah, jadi maksud saya, PAD dan BMG itu sudah sedemikian bagusnya diatur, walaupun tidak masuk ke kanun ini, dia punya kanun sendiri. Apakah Lubuk Pusaka punya? Ada. Saya punya soft copy kanunnya, saya punya soft copy ADRT-nya, saya yang tidak punya SOP. Saya punya Lubuk Pusaka. Itu disusun semasa Kecik Jahar, karena saya lihat tanggal dan nomornya masih di BMG pertama. Kemudian penjelasannya apakah dijalankan sesuai kanun? Inilah yang saya bilang tadi. Yang membuat aturan ketika yang melanggar ketika yang melanggar tidak dihukum, siapa yang kita hukum? Itu maksudnya. Kalau ke ranah kepolisian, Pak, ya maksudnya, kalau langsung ke ranah kepolisian, justru kanun BUMG itu menjerat leher sendiri. Kalau Bapak buka, saya akan kalau tentang kanun BUMG ini pertama yang saya datangkan. Maaf, ini bukan sombong. Saya yang pertama yang mendatangkan orang kabupaten tim ahli di Burina Hasnita namanya ke Lubuk Mane. Saya yang pertama menjadikan kanun BUMG, kemudian diadopsi. Begitu juga oleh Pak Gafar yang kemudian disesuaikan sendiri. Pak Gafarnya atau pemerintahnya lepas tidak? Lepas. Kenapa? Sudah mengatur kanun. Karena semua yang ada di kanun itu diatur BUMG, nggak lagi mengatur perangkat. Maksudnya BUMG begini, Pak, saya perjelaskan. Tugas daripada Kecik, bukti yang diberikan ke inspektorat hanya kwitansi penyerahan uang atau bukti transfer. Itu aja pertanggungjawabannya. Kemudian yang bertanggung jawab penggunaan dan operasional BUMG siapa? Ya pihak BUMG. Sesuai apa? Sesuai kanun dan ADRT. Ketika saya tanyakan kemarin, berapa PAD Lubuk Pusaka? Pak Kecik menjawab, jangankan saya, Direktur BUMG tidak tahu. Ini Pak, kalau pemeriksaan inspektorat, direkturnya menjerat diri sendiri. Kalau Bapak baca lagi kanunnya, karena kanun itu Lubuk Pusaka tanpa saya baca saya tahu, karena adopsi juga. Kepailitan, bab terakhir itu kepailitan. Di situ tersebut semua kerugian BUMG yang tidak bisa dipertanggungjawabkan menjadi tanggung jawab pengelola BUMG. Itu yang tulis sendiri disahkan oleh pemerintah kampung. Kemudian yang kerjakan kita sendiri. Berarti di sini dari pihak pemerintah sudah mengatur BUMG-nya, BUMG-nya sendiri sudah mengatur cara kerjanya, tapi tidak dijalankan. Berarti ya kayak gitu. Itu yang masuk PAD. Yang kedua PAD kalau ranah pendamping itu pendapatan asli desa. Satu-satunya PAD ya di BUMG, karena kita tidak ada tanah bengkok maksudnya. Kecuali tanah ulayat tadi, tanah apa namanya tadi di sini? Tanah bebas ya.
Tanah bebas masuk milik desa itu jadi PAD. Nah Pak, pembagian BUMG itu kalau saya yang telusuri, yang buat, itu 4. Pertama, pengelolanya, pengelola operasional. Nanti siapa saya sebutkan, itu berapa persen, terserah kesepakatan itu. Yang kedua, penambahan modal, artinya BUMG mengembalikan ke rekening sendiri. Yang ketiga, PAT, kembali ke rekening desa dari keuntungannya. Yang keempat, sosial. 4 ini Pak dibagi. Sudah ada itu di kanun Lubuk Pusaka, sudah ada di ADRT BUMG. Artinya saya pendamping, sudah prosedurnya sudah ada. Tidak dijalankan, ini resiko pengelola BUMG. Karena Pak, kalau pemahaman saya, BUMG di sini mungkin ya bersifat kewilayahan, itu tidak ada. Bukan BUMD itu, badan usaha milik dusun, tapi badan usaha milik kampung. Siapa yang bertanggung jawab BUMG? Penasehat itu langsung kecil, tidak boleh tidak. Kedua, pengawas ada 4 orang dari PUHP atau tokoh masyarakat yang dianggap mampu. Kemudian pengelola operasional, direktur, bendahara, sekretaris. Kemudian ada kepala unit. Kalau 1 unit berarti jumlah semuanya 9 orang. Ini yang bertanggung jawab terhadap BUMG. BUMG itu bukan badan usaha milik kecil, tapi badan usaha milik kampung. Yang bertanggung jawab 9 orang ini kalau 1 unit. Begitu. Berarti kalau kita mau cari PAG-nya kemana? PAG-nya kemana? Apa ya? Kalau tidak tampak, ini pengawas BUMG. Pengawas BUMG harus menelusuri kemana. Kalau tidak ada PAD Pak, kalau tidak ada PAD sampai dengan tahun ini tidak nampak di rekening, itu kalau dicap pilot oleh inspektorat, kita harus kembalikan modal. Kalau rugi, misalnya rugi dan bisa dipertanggungjawabkan, umpama kebun sawit kemudian terjadi tenggelam misalnya, tenggelam kebun sawitnya, itu harus ada musyawarah bahwa masyarakat menyetujui terjadi bencana alam yang menenggelamkan kebun sawit. Itu pertanggungjawaban. Ini perlu kali saya sampaikan, terima kasih. Jadi semua sudah dengar, Pak Mudaku sudah sampaikan, jangan sampai saya juga kena. Jadi semua sudah dengar Pak. Tapi kalau mau jalan kita luruskan, kita adakan musyawarah, kita tanyakan direktur, kita tanyakan pengurusnya. Saya yakin yang menjalankan pun tidak tahu bahwa aturan yang mengenakan dirinya sendiri sudah ada di situ. Itulah maksudnya tadi. Makanya kita jelaskan. Karena Pak, hal seperti ini terjadi untuk wilayah saya ketiga sama ini. Kemudian kalau yang paling parah BUMG Pak, ini saya supaya saya tidak nampak asal ngomong ya. Maaf saya tidak sebutkan desa. Salah satu desa di Kecamatan Langkahan, BUMG-nya sekarang pengelolaan pembukuan dan uangnya dikelola langsung oleh pihak Polres. Bukan dikelola uang Pak ya. Misalnya masuk uang harus tahu, laporan harus tahu. Lubuk Pusaka jangan sampai seperti itu Pak. Berarti solusinya rembuk kembali. Di sini yang paling berwenang pengawas. Kita lihat di SK siapa pengawas. Karena pengawas sah menghentikan operasional BUMG. Ada segala macam sudah ada. Berarti cuma sedikit administrasinya ya kurang jelas. Kalau keuangannya boleh Ya, jangan sampai keuangannya sudah jelas, ketika di pemeriksaan hanya di tulisan. Karena bahasanya begini Pak, kerjakan apa yang ditulis, tuliskan apa yang dikerja. Insya Allah. Gitu kan? Kalau Bapak sudah seperti ini dan sepakat, saya setuju sekali. Jadwalkan jadwalkan, kita duduk, kita buat yang bagus untuk BUMG Lubuk Pusaka. Jadwalkan ini saya setuju diundang. Dan saya tegaskan, tidak usah pikir bagaimana bensin Bapak pendamping, tidak usah. Saya hadir di sini. Tapi saya tegaskan, kehadiran saya tidak untuk memperjelas berapa hasilnya, kemana uangnya, itu tidak. Saya tidak bertugas di situ, karena sudah ada kanun ART. Perjelas begini Pak administrasinya, berarti Bapak harus kembali ke sini. Soal dikembali atau tidak, nanti jangan melapor ke pendamping, Pak direkturnya tidak kembali, jangan, ya kan? Jadi saya tegaskan, kita buat kesepakatan di situ, begini administrasinya. Bisa Pak? Tadi masyarakat setuju ya?
Berarti nanti Tuhabet perangkat desa Tapi nanti usul lagi. orang PMG kita duduk, kita luruskan. Kita baca lagi kanunnya. Barangkali terlalu kecil persen untuk pengurus, bisa kita sesuaikan. Ya.